does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with Oke, this. selamat siang semuanya. Kembali lagi di G Channel. Kali ini kita barengan dengan Bapak Rizky selaku General Manager Suzuki Sumber Baru Mobil. Yes. Oke, Yogyakarta. Ya, kita hari ini kebetulan lagi syuting di Lore by Hour di Jalan Palagan, Yogyakarta. Oke, Iklan iklan Pak ya? Iya. Iklan maning ini ya. Iya, iklan semua ya. Oke Pak, ini yang pengen saya tanyain ke Bapak Rizky nih. Yes. Sebelumnya bisa diceritain dulu nggak soal sumber baru mobil ini? Apanya ya Mas tak ceritain? Oh ya, mungkin dari berdirinya kapan? Suzuki Sumber Baru ini bisnisnya banyak sih Mas. Kebetulan kalau saya sih ada di divisi Suzuki ya. Kita selaku main dealer. Jadi kita main dealer di Jogja, DIY, Kedu dan Banyumas. Serta kita juga ada yang di Jakarta. Oh, gitu. Jadi kita untuk main dealer mobil merek Suzuki. Kalau secara general sih sumber baru mobil bisnisnya banyak sih, apalagi di DIY. Kita juga ada Kia, ada Nissan, ada Kawasaki, ada Hyundai. Ya hampir semua merek mobil kita juga bergerak di samping itu kita juga ada perumahan juga. Oh gitu. Apalagi mungkin kan cukup terkenal untuk grupnya ya. Oh iya. Tapi kalau saya sendiri sih di Suzuki-nya, Suzuki Sumber Baru Mobil gitu Mas. Iya, siapa sih yang nggak kenal SBM ya? Yes. Oke, kita itu aja berarti ngomongin spesifik ke produk Suzuki di Jogja gitu. Ya. Ini kalau ngomongin penjualan nih ya Pak ya. Oke. Di tengah pandemi kayak gini nih, Ya. kita lagi hot topic banget kan pandemi kayak gini. Ini penjualannya Suzuki di Jogja gimana Pak? Waduh. Hampir semua teman-teman mesti yang ditanyain penjualan. Iya. Memang Januari, Februari, Maret sampai pertengahan April kita sih so far di Provinsi DIY hampir belum terpengaruh kali ya. Tapi terus kan pertama pandemi ini kan di China ya, terus di awal tahun 2020 ke Eropa sampai Spanyol terus bergerak terus. Kebetulan di Jakarta itu Maret sudah mulai, ini di DIY waktu itu belum ya, masih anget lah. Di pertengahan April boom. April Mei itu istilahnya ya ini pelajaran buat kita semua bahwa pandemi ini benar-benar ngerem sampai bukan hanya otomotif kali ya, semua sektor bisnis berhenti, apalagi di mana-mana lockdown, semua distribusi kan susah. Dan ini berkaitan dengan mobil. Kenapa? Karena memang otomotif di Indonesia ini meskipun sudah completely lockdown yang dibikin di sini pun juga ada beberapa part yang dari luar negeri ya. Itu kan yang sedikit menghambat produksi. Mungkin nggak semua merek lah ya mengalami hal yang sama. Berarti nggak cuman penjualan aja, produksi pun juga terhambat gitu ya Pak ya. Betul sekali. Terus kira-kira turun dong berarti pasti. Iya betul, gini, begitu kemarin sudah launch, Gaikindo sudah menetapkan bahwa ada penurunan di semester 1, terus kita melihat sampai dengan di tahun 2020 ini targetnya yang sekitar 1 juta sedikit berapa, diturunin sekitar 40%. Jadi kita memang sampai dengan akhir tahun ini masih sisa berapa bulan, kita minimal harus ngejar achieve 60% dari target yang sebelumnya itu. Ya memang pasti dong dengan kondisi kayak gini semua penjualan di set ulang istilahnya kan gitu, bahwa target ini yang kemarin awal tahun kita cukup optimis, ini harus perlu di set ulang kan gitu, karena dengan penurunan sekitar 40%. Berarti kalau semester pertama itu 40%, semester 2 60%, berarti lebih berat dong Pak. Ada strategi khusus nggak ini? Oh enggak, maksudnya gini, jadi secara totali aja. Jadi secara totali dalam waktu 1 tahun, kalau Gaikindo itu kan 1 juta kemarin targetnya. Jadi nanti sampai dengan selama tahun 2020 ini diharapkan pencapaian sekitar 600.000 unit. Oh, dipangkas. Dipangkas, betul. Dari segala merek ya? Iya, betul. Terus strategi kedepannya nih kayak gimana? Ya jadi gini, untuk kita di teman-teman Suzuki yang paling penting
kita tetap, karena kan penjualan Suzuki ini mungkin semua merek sih iya, tetapi kalau saya bicara data di Suzuki ini 60-70% kan kredit. Jadi kita juga ada ketergantungan dengan finance company. Kemarin kita kalau Suzuki memiliki istilahnya captive finance ya, namanya Suzuki Finance. Kita juga sudah punya, tetapi kita juga ada pendamping finance ya. Kebetulan yang saat ini sedang support itu Mandiri Tunas Finance, Mandiri Utama Finance, BCA Finance. Ya, finance yang sekarang ini kan sudah mulai ya istilahnya bergerak kembali, karena kan tidak mungkin kalau dorman atau tidur terlalu lama. Mereka kan juga harus ini profit oriented juga. Itu ya, itu salah satu strateginya. Yang kedua, satu jelas kita membuat paket-paket yang menarik, sama kita tetap berkegiatan dari segi wiraniaga supaya brand image, istilahnya teman-teman atau calon konsumen masih tetap mengingat bahwa industri otomotif ini perlu dipush kembali kan gitu. Apalagi sejak bulan Juli ini kita juga mal-mal kan juga sudah mulai buka. Nah, untuk merefresh itu kita juga sudah mulai pameran di Atrium Mall. Kita siapkan game-game yang menarik, gimmick-gimmick yang menarik, maupun promo-promo yang menarik. Apalagi kalau untuk Suzuki ini ada program Doraemon, ada mengenai test drive berhadiah. Jadi kalau datang ke showroom atau mungkin calling personalnya, itu boleh coba aja. Nggak harus beli kok, tapi coba dulu. Apalagi kita punya produk XL7, New Carry, kita semua line up untuk test drive-nya lengkap. Itu penting. Menarik tuh tadi Pak. Berarti kan test drive calling, itu maksudnya gimana tuh? Jadi jadi begini, memang selama pandemi ini kan media sosial kan luar biasa. Jadi sangat viral sekali. Kita pun juga memberikan pelatihan selama wiraniaga kita ini jarang istilahnya body contact dengan calon konsumen. Kita upgrade atau kita improve pengetahuan ataupun keahlian mereka, kemahiran mengenai media sosial. Dan kita sebagai main dealer pun kita ada timnya khusus. Jadi kita ada timnya khusus, kita gain bahwa media sosial ini kita lihat ads-nya, kita juga bikin ads-nya, kita juga ya semua media sosial. Di situ pun kita cantumin, silakan datang ke showroom-showroom kami untuk booking atau pemesanan test drive dulu aja. Nggak harus beli kok, datang atau mungkin kontak datang test drive, karena mobil kita sudah, dan yang paling penting ini Mas, kita untuk sebelum test drive itu mobil kita sudah protokol COVID benar. Jadi untuk untuk di sanitizer, kesehatan, ataupun untuk ya keamanan dari kendaraan itu sendiri sama personil yang membawa kan gitu. Berarti penting. Emang siapa yang mau pakai mobil test drive dari Suzuki ini semuanya udah dijamin aman gitu ya. Diharapkan gitu sih. Anti Covid ya. Anti Covid tim. Betul. Oke, berarti tadi ada penyuluhan soal media sosial gitu. Emang media sosial yang dipakai sama SBM, Suzuki SBM ini apa sih, Pak? Media sosial kita dari Instagram, dari Facebook, dari YouTube, dari hampir semua media sosial. Kita juga punya web resmi juga ada. Gitu. Jadi semua kita gain lah apa yang ada di dunia maya ini supaya tetap viral. Teman-teman nanti yang mau lihat produk-produk Suzuki atau booking test drive di Suzuki bisa nanti klik di ini nih. Nanti dicantumin sama tim editing ya. Ya, tim editing jangan lupa ya. Oke, siap. Tim editing udah oke katanya. Oke, Pak, kita lanjut, Pak. Kita mau ngomongin balik lagi nih soal penjualan gitu ya. Kemarin denger-denger katanya Suzuki jadi yang paling laris untuk segmen kendaraan niaga di Jogja gitu. Di semester pertama ya, Pak ya. Itu produknya apa dan kenapa gitu? Oke, jadi semester pertama di 2020 secara overall nasional itu untuk pickup New Carry ya, itu memiliki market share 62,2% untuk market share-nya. Tetapi untuk di wilayah kita 68,9%, 69% lah secara overall untuk pickup New Carry ini. Memang istilahnya begitu dilahirkan New Carry ini sungguh sangat memikat ataupun memang memenuhi kriteria dari apa ya, penggunanya, usernya. Dari kabin lebih luas pasti dari kompetitornya, baknya lebih luas, dan yang paling penting itu daya muatnya serta safety-nya.
karena kan kita satu-satunya pickup low yang dilengkapi dengan immobilizer. Nah, itu semua memang dirancang khusus karena sebelumnya sudah dilakukan riset pasar terlebih dahulu. Memang begitu kita launching bulan April 2019, boom langsung. Memang dari segi kompetitor karena ya namanya juga orang mau bisnis awal itu yang dicari adalah harga yang hemat, spare part mudah didapat, muat lebih banyak, baknya lebih besar, itu kabin lebih luas pasti itu. Kalau kita ngomongin sedikit otomotif Ya, ya. boleh. Biasanya kalau kendaraan niaga tuh kan yang diutamakan tuh kendaraan diesel karena powernya katanya lebih gede. Oke, gitu. ya. Itu kan New Suzuki Carry itu pakai mesin bensin. Betul. Tapi kayak hadirnya Suzuki Carry itu kayak merubah stigma gitu. Dengan mesin bensin aja bisa nguasain lebih dari 50% market gitu. Itu kenapa Pak? Apa strategi khususnya gitu loh? Sebenarnya konsumen Indonesia ini melihatnya presensitif, itu yang paling penting. Kalau diesel kan jelas investasi awalnya hampir 2 kali atau 1,5 kali dari mobil bensin. Satu itu, yang kedua mengenai spare part. Spare part mobil diesel sama mobil bensin jelas pasti lebih hemat mobil bensin. Itu yang paling penting, apalagi untuk first entry, UMKM, pengusaha-pengusaha baru, pengusaha-pengusaha awal. Jelas dia membutuhkan untuk nilai investasi yang sekecil-kecilnya untuk menggain yang sebesar-besarnya kan gitu. Itu berarti jadi salah satu kunci ya pasti. untuk menarik. Terus lanjut itu Pak. Berarti kan tadi Bapak nyebutin salah satu target utamanya kan UMKM gitu. Apakah ada pendekatan khusus ke UMKM? Oke, memang kita ini sejak awal kita launch untuk UMKM ini kita berikan program-program khusus. Jadi taruhlah contoh kita dapatkan promo khusus, potongan harga khusus, ataupun kalaupun dia mau kredit, kita tetapkan DP yang paling murah sekalipun. Untuk pengusaha-pengusaha yang sudah, apalagi sudah listing ya, istilah established di UMKM, kita malah justru nggak ada 10% kalau dari harga mobilnya itu. Dari segi DP untuk UMKM. Di samping itu kita juga memberikan bunga yang murah buat pelaku-pelaku pengusaha, pelaku-pelaku usaha seperti ini karena itu UMKM dari Suzuki Finance. Enggak, kita leasing yang kerjasama dengan Suzuki aja. Jadi Semuanya. nggak harus Suzuki Finance. Oh betul. gitu. Apalagi kan kita ini harus turut membantu meningkatkan pendapatan masyarakat ataupun pendapatan negara dari sektor UMKM ini. Gitu. Oke kalau gitu. Terus itu kan tadi berarti kendaraan niaga yang mengusung. Betul. Kalau kendaraan penumpang nih Pak, gimana nasibnya di tengah pandemi ini di Jogja khususnya? Oke. Secara spesifik. Ini juga salah satu, kita kan punya andalan baru. Memang sebelumnya kita ini punya andalan kan R3, all new R3. Terus kemudian kemarin kita juga launch XL7. Nah ini animonya luar biasa. XL7 ini kita juga modelnya juga kekinian dengan fitur-fitur yang melimpah, harganya pun cukup pas di segmen konsumen low SUV ya. Jadi kita memang kemarin mampu menguasai 10,4%. Di nasional 9,8, di wilayah kita 10,4. Itu kendaraan penumpang semua Pak, XL7 aja? Enggak, itu low SUV. Low segmen SUV. Berarti segmen low SUV. Iya, segmen low SUV. Gitu. Betul, karena kan kita head to headnya dengan merek sebelah yang TD itu kan. Gak usah disebut berarti. Iya, enggak dong, supaya kita menjaga kan semua teman. Oh iya. Iya tapi kan nggak apa-apa, kita kan persaingan sehat gitu. Ya, betul. Ya kan? Memang kan sebelum kita keluar market leadernya kan yang merek T dan D itu kan mereka kolaborasi, jadi dua kekuatan. Terus XL7 keluar, minggir bos. Ya diharapkan gitu. Ya memang kita perlu mengadakan campaign atau ini salah satu kekuatan produk Suzuki itu satu Mas. Jadi kalau belum mencoba Anda belum bisa bicara banyak. Jadi kita masifkan untuk seluruh wiraniaga kita ataupun calon konsumen, nggak beli nggak masalah, coba dulu bos. Setelah nyoba baru ngerasain seperti apa lo pasti ini. Kan nyoba nggak perlu beli. Oh iya bisa. Ini yang perlu kita masifkan. Berarti besok yang mau jalan-jalan naik mobil Suzuki, ingat kontak ini nih, ya kan? Ya, ada kan? betul. Oh di situ aja pokoknya. Ya tim editing nanti yang itu ya nentuin di mana. Ini sama satu lagi. Berarti kan kita sangkutin sama masih di Covid aja deh. Oke. Kita balik ke XL7 tadi.
XL7 keluar kalau nggak salah bulan Februari ya Pak? Februari ya betul. Februari itu kalau nggak salah seingat saya tuh dari Suzuki, dari PT Sys-nya tuh target 2000 unit dalam 1 bulan pertama kali launching, dan itu langsung semuanya target sikat Iya, habis semua. betul. Emang laris manis bener Yes. ini mobil di pasaran ya. Terus yang jadi pertanyaan, itu mobil datang sebelum pandemi, habis itu ketabrak deh sama pandemi. Ya. Ya, nasibnya gimana Pak? Itu sebulan masih bisa 2000 lagi nggak itu? Kan semua target direvisi. Yang penting kita mampu menguasai share-nya aja, market share-nya aja. Memang kan namanya juga volume marketnya pasti berkurang dong. Kalau mengenai volume market sih iya, kemarin kita juga masih punya andalan kalau XL7 ini. Sampai sekarang pun untuk warna-warna tertentu pun konsumen masih mau inden loh Mas. Untuk yang tipe Alpha apalagi karena kan kita juga ada ini sudah OEM, jadi kita ada e-mirror. E-mirror itu bisa merekam yang ada di depan mobil sama di belakang mobil. Ini sih sama dengan produk-produk premium kalau dipasangkan di Alphard yang terbaru ataupun Nissan Terra itu kan ada itu. Ya istilahnya kita produknya low SUV tetapi refleksinya dari produk-produk premium. Jadi itu kan gini Mas. Untuk orang Indonesia ini untuk yang level-levelan ya, untuk middle up itu jelas yang pasti kekuatan fitur sama style mobil itu sangat sebuah hal yang krusial atau yang penting. Jadi kalau dengan ada fitur-fitur baru asal OEM itu konsumen Indonesia lebih tertarik kan gitu. Emang yang laris apa Pak sampai inden-inden kayak gitu? Asik. Warna apa tuh? Semua warna sih. Semua warna sampai ini. Cuman kita kan ada hero color itu yang orange itu sama kemarin warna putih ya. Itu memang sangat diminati. Kenapa seperti itu? Karena ternyata trennya sekarang kan bergeser untuk low SUV ini. Jadi kalau mungkin 2-3 tahun yang lalu cewek itu kalau mengemudikan sebuah mobil SUV itu kayaknya kebesaran gitu. Tapi untuk XL7 ini gede enggak, kecil enggak. Pas buat cewek juga itu. Samping itu kan joknya juga bisa diatur. Nah, tinggi rendahnya dan posisi ground clearance-nya kan juga tinggi. Jadi sekarang ini kan banyak cewek-cewek muda, modis, sering ke mall, sering jalan, sering apa tanpa bapaknya ataupun apa. Jadi kan mereka juga butuh ini ya, butuh mengekspresikan diri. Mereka apalagi nanti kalau musim hujan banyak genangan-genangan kan perlu mobil-mobil yang tangguh kan gitu. Lagian untuk bapak-bapak semua ini mesinnya 1500 kan? Yes, betul. 1500 cc bensin cukup lah ya buat kemana-mana gitu. Ya. Untuk keluarga juga. Sama saingan merek-merek sebelah juga nggak kalah lah ya. Iya. Oke deh berarti. Oh iya, yang menarik dari XL7 salah satunya adalah penggunaan warna. Jadi selain ada warna-warna hero color tadi, Betul. katanya dia juga pakai two-tone. Apakah penggunaan warna two-tone itu biar kelihatan lebih sporty mungkin ya? Ya. Itu berpengaruh nggak sih sama minat orang yang beli Pak? Nah, justru itu yang tadi saya bilang indenya banyak banget itu. Karena yang paling diminati warna itu, yang two-tone itu. Karena lebih maco kali ya. Mungkin orang sih persepsi aja, kesenangan lah istilahnya orang. Kalau bilangan kesenangan. Kalau saya sih lebih seneng yang putih all atau hitam all kan lebih gagah. Tapi kalau sebagian konsumen juga lebih banyak juga seneng yang two tone seperti itu karena kan atapnya terkesan hitam, yang bawah color kan gitu. Jadi kalau teman-teman itu tertarik sama XL7 ya, tinggal datang aja, nanti lihat langsung ke dealernya juga bisa. Tapi kalau mau ke dealer itu aman nggak sih Pak? Oke. Jadi gini, selama pandemi ini kita juga menerapkan protokoler kesehatan COVID-19 ini ya. Jadi setiap kedatangan ke showroom Suzuki yang jelas cek suhu pasti. Jadi bukannya dicegat gitu enggak, cuman kita untuk melakukan pencegahan bersama aja. Jadi nanti kita juga sediakan sanitizer, kita juga cek suhu apabila kan memang disarankan untuk selalu membawa masker, tapi kalau memang tidak membawa kita juga akan memberikan masker. Contohnya seperti ini nih. Jadi ATPM juga perhatian ini. Maskernya ini pun untuk semua jajaran semua teman-teman yang ada di Suzuki maupun konsumen yang kebetulan tidak membawa mungkin bisa diberikan. Itu kan untuk saling menjaga aja. Samping itu kita juga di dalam kita selalu bersihkan secara berkala, kita lakukan penyemprotan ataupun fogging untuk di seluruh ruangan maupun di
Dia yang tempat-tempat yang mudah tersentuh tangan kan gitu. Oke, Itu. oke. Kalau gitu. Gini nih, Pak. Ada satu pertanyaan sebenarnya cukup Menggelitik ya? menggelitik. Mau tanya nggak enak. Oh gitu. Nggak tanya ya, tanggung gitu kan. Ini XL7 kelas low SUV, Betul. terjangkau, fitur komplit. Biasanya yang banyak tertarik ke mobil yang lebih terjangkau dengan fitur komplit gitu dan nyaman digunakan itu salah satunya adalah ojek online. Oh, oke. Itu ada nggak kira-kira ojek online yang pakai XL7? Kalau ini ya Di Jogja deh kita bagus bilang. juga sih. Kita bilang di spesifik Jogja deh, gimana? Kalau untuk di Jogja kok saya belum pernah nemuin karena jarang-jarang naik taksi online kali ya. Oh iya. Karena kan gini, memang kebetulan kita begitu launch kan terus ada pandemi ini, jadi kan peminat mengenai taksi online apalagi seperti itu kan sempat surut luar biasa. Oh, iya. Nah kan gitu ya, apalagi untuk yang mobil boro-boro mereka jalan untuk beli, untuk nambah lagi, untuk mereka jalan aja kan susah. Cuman sekarang kan sudah mulai menggeliat ya, nanti kita lihat sampai dengan akhir tahun seperti apa. Tapi kan kalau taksi online saat ini kan semua tipe mobil mereka juga sudah mulai banyak digunakan kok. Tapi kalau untuk yang di XL7 kayaknya belum ada. Gitu. Gitu. Kita ngomongin taksi online nih, Somama ada Ignis mungkin ya, ada yang pakai buat taksi online Somama gitu. Kita ngomongin Somama aja. Ya, ya, ya. Berandai-andai ya. Berandai-andai. Nanti ada promo khusus nggak sih untuk taksi online atau layanan khususnya untuk mencegah COVID gitu? Oke. Kalau untuk after sales-nya kita juga memberikan pemeriksaan ataupun pengecekan serta melakukan fogging dari kendaraan tersebut apabila memang dipergunakan untuk taksi online. Jadi kita juga melakukan pengecekan 23 item untuk kendaraan-kendaraan yang dipergunakan oleh teman-teman taksi online. Jadi seperti apa mereka ini selama ini kendaraannya, terus mana yang perlu dilakukan perbaikan atau perlu penggantian plat, kita akan komunikasikan. Nah, istilahnya kalau untuk 22 checking itu kita free. Tetapi setelah ada penggantian atau apa ya kita mesti cas sesuaikan aja. Kalau untuk promo atau diskon khusus kita juga bisa lakukan hal itulah. Nego-nego lah. Oke. Lewat orang dalam nggak nih? Nggak perlu ya? Nggak perlu ya? Nah, kita terbuka kok. Oke deh, kalau gitu terima kasih teman-teman semuanya. Jadi kalau teman-teman yang khususnya berada di Jogja nih, mau nongkrong, satu lagi, nongkrong di Lor by Hour ini ya. Hour ya, Lor by Hour di Jalan Palagan ini. Palagan Yogyakarta. Kalau sama ada yang mau beli Suzuki, jangan lupa ke Suzuki Super Baru mobil. Yes. Oke deh kalau gitu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Selamat siang. Siang.